Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat serta umat beliau hingga hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pagi ini kita akan berbicara sedikit tentang permasalahan puasa dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita sekarang berada di akhir bulan Sya'ban. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita terkait dengan hubungan puasa dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Hakikat ibadah sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, ibadah itu dibangun di atas yang pertama penghinaan diri kepada Allah. Saat kita menghambakan diri kepada Allah. Kemudian yang kedua, tunduk. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, ibadah sujud itu adalah ibadah yang sangat agung, di mana saat sujud itu jiwa kita tundukkan kepada Allah, fisik kita atau raga kita hinakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan saat sujud itulah saat dimana seorang hamba sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah doa. Kemudian yang ketiga, ibadah itu dibangun di atas kecintaan yang sempurna kepada Allah. Maka dari sini kita bisa memahami semua ibadah apapun jenisnya pasti dia mengandung ketundukan, penghinaan diri serta kecintaan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan ibadah puasa. Puasa Ramadan adalah di antara ibadah yang wajib, bahkan merupakan salah satu dari rukun Islam. Maka tentu ibadah puasa ini ibadah yang sangat agung, mengandung ketundukan, penghinaan diri dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ibadah puasa ini dia memiliki keutamaan dari ibadah-ibadah yang lainnya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, beliau mengatakan, kullu amali ibni adam yudha'af al-hasanah bi 'ashri amthaliha ila 700 dhifin. Setiap amalan anak Adam itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan yang semisal, sampai 700 kali lipat. Ila masya Allah, bahkan sampai kepada nilai yang hanya Allah saja yang mengetahuinya. Qala Allah azza wa jalla, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah bersabda, illa shaum, kecuali ibadah puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya ibadah puasa itu untuk diriku, kata Allah.
wa ana ajzi bihi, akulah yang akan memberikan balasan langsung kepada orang yang melakukannya. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ibadah puasa itu hitung-hitungannya dari Allah Subhanahu wa taala dan nilainya sangat besar sekali. Oleh karenanya Imam Qurtubi, yaitu ulama yang memiliki kitab tafsir Qurtubi, beliau ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya, surat Al-Baqarah 183, beliau menyebutkan tentang keutamaan puasa Ramadan. Lalu beliau menyebutkan hadis yang mulia ini. Kemudian beliau berkata, kenapa kok bisa puasa Ramadan itu menjadi istimewa dari ibadah-ibadah yang lainnya? Kata beliau rahimahullah, wa innama khassas sawma bi annahu lahu wa in kanatil ibadatu kulluha lahu li amrayn. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan puasa untuk dirinya, padahal tentu semua ibadah apapun macamnya untuk Allah juga. Tapi kenapa di dalam hadis ini Allah menyebutkan secara khusus ibadah puasa? Kata beliau li amrain, ini dikarenakan dua perkara, ada dua hal. Yang pertama kata beliau, anna sawma yamna'u min maladatin nafsi wa syahwatiha, bahwasanya ibadah puasa itu dapat menghalangi seseorang dari syahwat dan kelezatan hawa nafsu yang tidak baik, dan ini tidak bisa didapatkan dari ibadah-ibadah kecuali dari dua ibadah saja, yaitu ibadah puasa dan ibadah sholat. Sholat juga barang siapa yang sholatnya baik, dia akan menghalangi orang tersebut dari kemungkaran, perbuatan buruk dan kemungkaran. Demikian juga puasa. Karenanya di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa di antara pemuda yang belum sanggup untuk menikah, maka hendaknya dia berpuasa. Karena puasa itu akan menjadi tameng bagi dia, akan menjaga dirinya agar tidak terjatuh kepada syahwat-syahwat yang tidak baik. Kemudian yang kedua kata beliau rahimahullah, anna sawma sirrun bainal abdi wa baina rabbih. Puasa itu adalah amalan yang sifatnya rahasia, yang hanya diketahui oleh hamba tersebut dengan Rabb-nya saja, la yadharu illa lahu. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada orang yang terlihat puasa tapi hakikatnya dia tidak puasa. Jadi benar-benar puasa ini adalah ibadah yang mengetahui adalah orang yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Maka di sini ketundukan kepada Allah akan tampak. Orang-orang yang tunduk kepada Allah, dia akan berpuasa sekalipun tidak dilihat oleh manusia. Ya, kalau sholat Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah masih bisa dilihat oleh manusia. Ya, karenanya orang-orang munafik memanfaatkan kesempatan di mana manusia tidak bisa melihat dia sedang sholat, yaitu sholat isya dan sholat subuh. Makanya mereka tidak datang ke masjid di dua waktu tersebut, karena pada saat itu keadaan gelap, ya, tidak bisa dilihat oleh orang lain. Sedangkan puasa ini benar-benar antara seorang hamba dengan Rabb-nya saja. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, hakikat puasa sebagaimana yang kita ketahui bersama, puasa itu adalah meninggalkan sesuatu yang asalnya halal dari terbit fajar hingga terbenam matahari.
Itu kan yang puasa yang kita kenal. Meninggalkan makan, minum, bergaul dengan istri, ini pada asalnya adalah hukumnya halal. Namun kemudian Allah perintahkan kita untuk menahan diri agar tidak melakukannya. Maka di sini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita bisa melihat ibadah puasa itu memang adalah ibadah yang ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus tunduk. Kenapa? Karena sesuatu yang tadinya halal kemudian dilarang oleh Allah dalam beberapa waktu. Kalau sesuatu yang haram, jangankan di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan tetap akan menjadi haram. Kalau di bulan Ramadan dilakukan, maka dosanya akan berlipat ganda. Makanya orang puasa itu adalah meninggalkan sesuatu yang asalnya halal. Kalau yang haram memang asalnya harus ditinggalkan. Jangankan Ramadan, di luar Ramadan juga harus ditinggalkan. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, puasa ini kalau kita renungkan, tentu dia akan melahirkan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketundukan itu sendiri akan membuahkan banyak kebaikan. Nah, apa saja buah ketundukan? Seorang hamba kalau dia memiliki sikap tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan banyak kebaikan. Di kesempatan yang baik ini kita sebutkan 5 saja. Ada 5 buah dari sifat ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kebaikan di dunia dan di akhirat kepadanya. Yang pertama adalah ketundukan itu akan mengantarkan seorang pada ketakwaan. Ketika seorang diperintah oleh Allah dan di satu sisi dilarang oleh Allah, maka seorang hamba yang tunduk, dia akan bersegera melaksanakan perintah Allah dan dia akan bersegera meninggalkan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang itu melakukan perintah dan meninggalkan larangan, inilah makna dari takwa. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puasa tujuan akhirnya adalah ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai sekalian orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Agar apa? Agar kalian bertakwa. Karena memang tadi seorang kalau memahami makna dari puasa itu sendiri adalah ketundukan, meninggalkan larangan, mengerjakan perintah. Bahkan puasa itu sendiri adalah meninggalkan sesuatu yang tadinya halal, kan? Sehingga ketika seorang itu berpuasa kemudian betul-betul meresapi maknanya, dia akan sampai pada derajat ketakwaan kepada Allah. Dan takwa itu sendiri, Bapak Ibu sekalian, adalah sesuatu hal yang akan membuahkan segala kebaikan hidup di dunia dan di akhirat. Kita tahu bahwasanya takwa memiliki buah yang sangat banyak sekali. Di antaranya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, takwa itu akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan hidup kita. Takwa itu yang akan mendatangkan rezeki yang cukup bagi kita. Satu hal yang tiap hari kita harapkan. Siapa di antara kita yang tidak pernah merasai permasalahan hidup? Tidak ada. Semua kita diuji dengan permasalahan yang banyak. Terkadang kita bingung jalan keluarnya bagaimana. Jawabannya adalah dengan takwa. Demikian juga rezeki yang cukup.
Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Talaq ayat yang kedua dan yang ketiga, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tiada dia sangka-sangka. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan takwa tentu adalah asal dari semua kebaikan dunia dan akhirat. Takwa itu bisa kita dapatkan dengan ketika kita memiliki sifat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang diperintah oleh Allah tanpa melihat itu wajib atau sunnah, kita kerjakan. Segala sesuatu yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan tanpa banyak pikir. Dan ketika kita memiliki sifat tunduk itu, kita akan mendapatkan ketakwaan. Kemudian ketakwaan itulah yang akan mengantarkan kita bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, di antara buah ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mendapatkan keberkahan hidup. Mendapatkan keberkahan hidup. Seorang kalau dia tunduk kepada Allah, maka Allah akan berkahi hidupnya. Dan hal ini contohnya banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Di antara contoh besar yang bisa kita lihat bersama, bagaimana seorang hamba mendapatkan keberkahan hidup dikarenakan sikap tunduknya kepada Allah, adalah dari kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, kemudian keluarganya, istrinya Hajar, kemudian anaknya Ismail. Ini adalah potret keluarga yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kenal bersama Bapak Ibu sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengantarkan anak yang masih kecil dan istrinya ke sebuah lembah yang itu tidak ada penghuninya, tidak ada tanamannya, bahkan tidak ada airnya. Dan Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita baca lagi tentang Nabi Ibrahim ini, Bapak Ibu, Nabi Ibrahim itu lama tidak diberikan anak. Disebutkan dalam riwayat, Nabi Ibrahim itu baru memperoleh keturunan ketika sudah berusia 80 tahun. Betapa lamanya beliau menunggu dapat anak keturunan. Nah, ketika anak itu dapat, kalau Ismail lebih lama lagi, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk mengantarkan anak yang masih bayi itu bersama ibunya ke sebuah lembah yang tidak ada tumbuhan, tidak ada manusia, bahkan tidak ada airnya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Tunduk. Nabi Ibrahim lakukan. Nabi Ibrahim antarkan keduanya. Sesampainya di lembah tersebut, maka Hajar pun berkata kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika telah ditinggalkan di tempat tersebut. Hajar berkata, "Ya Ibrahim, aina tadhhab?" Wahai Ibrahim, kemana engkau hendak pergi meninggalkan kami di lembah ini yang tidak ada manusianya, wala syai', tidak ada apa-apanya, tidak ada tumbuhan, tidak ada airnya. Faqalat lahu dzalika miraran wa ja'ala la yaltafitu ilaiha. Dan ucapan ini diulang-ulangi oleh Hajar kepada Nabi Ibrahim beberapa kali. Namun Nabi Ibrahim tidak sedikit pun menoleh kepada Hajar untuk menjawab pertanyaan tersebut. Maka pada saat Hajar memahami ini Nabi Ibrahim tidak menjawab, maka Hajar pun berkata,
Allahu alladzi amaraka bihadza? Apakah Allah yang memerintahkan engkau melakukan hal ini? Qala, Nabi Ibrahim menjawab, na'am, iya, betul. Faqalat, maka Hajar pun berkata, idzan la yudayyi'una. Kalau begitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kami. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis ini atau riwayat ini ada di dalam Sahih Bukhari. Maka ketika kita melihat ketundukan Nabi Ibrahim, ketundukan Hajar, kemudian ketundukan Ismail, ketika Allah mendatangkan ujian berikutnya, yaitu apa? Perintah untuk menyembelih Ismail. Apa kata Ismail? Wahai ayah, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Mudah-mudahan aku termasuk orang-orang yang sabar. Tunduk, Bapak Ibu sekalian. Nah, dari ketundukan keluarga ini, maka datanglah keberkahan yang banyak. Lembah yang tadinya gersang, tidak ada tumbuhannya, tidak ada airnya, tidak ada manusianya, menjadi sebuah kota besar yang tidak pernah sepi sampai hari ini, yaitu Mekah. Menjadi kota yang selalu dirindukan oleh setiap orang yang beriman dari seluruh penjuru dunia, termasuk kita. Padahal itu lembah yang tidak ada apa-apanya dahulu. Keberkahan dari ketundukan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Air Zam-Zam menjadi air yang tidak pernah habisnya. Padahal tidak ada air sama sekali di lembah itu sebelumnya. Kemudian lahirlah syariat kurban dari ketundukan Ismail dan Ibrahim alaihissalam. Kemudian lahir syariat sa'i, berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Kemudian Ismail menjadi nabi dan darinya lahir nabi akhir zaman, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian, ketundukan itu akan melahirkan keberkahan yang sangat banyak sekali dalam kehidupan kita. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, di antara buah ketundukan adalah mudah meninggalkan sesuatu yang haram. Mudah meninggalkan sesuatu yang haram. Ketika seorang itu memiliki sifat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mudah meninggalkan yang haram. Dan puasa ini melatih kita untuk tunduk. Jangankan meninggalkan yang haram, meninggalkan sesuatu yang tadinya halal saja itu yang kita lakukan. Maka ketika diperintahkan meninggalkan yang haram akan menjadi jauh lebih ringan. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, banyak di antara ulama kita, para ahli ilmu mengatakan puasa Ramadan ini adalah kesempatan yang sangat tepat untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk yang ada. Seperti misalnya rokok. Kita berusaha untuk meninggalkan rokok karena kita tahu akibat buruknya, tapi kadang kita tidak bisa. Maka kalau kita mencermati dan menghayati dari syariat puasa Ramadan, kita akan bisa mampu untuk meninggalkannya. Karena ya Ramadan itu mengajarkan kepada kita meninggalkan sesuatu yang dilarang. Ya. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, seorang manusia, seorang hamba yang dia mudah meninggalkan sesuatu yang haram, kemudian dia meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan ganti yang jauh lebih baik. Dan ini merupakan janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, innaka
lan tad'a syai'an lillah illa abdalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu. Sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, melainkan Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik dari hal itu untukmu. Maka kita yakin, seyakin-yakinnya Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya meninggalkan sesuatu yang haram ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan ganti yang jauh lebih baik. Bukti dari hal itu sangat banyak sekali. Di antaranya sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Kata beliau, walamma tarakal muhajiruna diyarahum wa awtanahum allati hiya ahabbu syai'in ilaihim wa a'adahumullahu an fataha alaihimud dunya wa mallakahum syarqal ardi wa gharbaha. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ketika kaum muhajirin meninggalkan kampung halaman dan tanah kelahiran mereka karena Allah, padahal negeri itu adalah negeri yang paling mereka cintai. Kaum muhajirin Bapak Ibu sekalian, yaitu para sahabat yang hijrah dari Mekah menuju Madinah, mereka meninggalkan Mekah. Padahal Mekah itu adalah negeri kelahiran mereka, negeri yang sangat mereka cintai, namun mereka tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Imam Ibnul Qayyim? Allah ganti, Allah berikan ganti kepada mereka dengan yang lebih baik, yaitu dengan menaklukkan dunia serta menjadikan timur dan barat bumi milik mereka. Lihat Bapak Ibu sekalian, Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, Umar bin Khattab itu orang Mekah. Ia meninggalkan negerinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga sahabat-sahabat yang lainnya, ya meskipun dengan air mata Allah ganti, yaitu Allah taklukkan bumi dari timur sampai ke barat. Pada masa kekhilafahan Umar bin Khattab lah Romawi dan Persia ditaklukkan oleh kaum muslimin dan menjadi negeri Islam. Sampai ke Afrika, sampai ke Yaman, negeri yang sangat luas sekali. Itu kata Imam Ibnul Qayyim sebagai ganti kepada mereka, karena mereka ikhlas meninggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan yang lainnya Bapak Ibu sekalian, contoh yang lainnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang keempat, di antara buah dari ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengantarkan seorang hamba kepada derajat ihsan. Ihsan adalah derajat agama yang paling tinggi. Kita tahu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, agama kita itu bertingkat-tingkat. Yang paling rendah adalah Islam. Orangnya namanya muslim. Kemudian yang di atasnya adalah iman, orangnya mukmin. Kemudian yang paling tinggi adalah ihsan. Kalau orangnya namanya muhsin. Jadi orang muhsin itu adalah orang yang berada pada derajat agama yang paling tinggi. Dan disebutkan di dalam hadis, ketika Jibril bertanya kepada Nabi SAW, apakah ihsan itu? Nabi mengatakan, anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau bisa melihatnya. Kalau engkau tidak bisa melakukan hal itu, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Artinya orang ihsan ini memiliki sifat muraqabah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga amalannya akan ikhlas hanya untuk Allah. Baik amalan itu dia lakukan dalam keadaan ya orang ramai, di tengah-tengah khalayak ramai, atau ketika dia sendirian kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas.
Dan puasa ini mengajarkan kepada kita ya agar kita memiliki muraqabah. Kita puasa, tidak ada yang tahu kita puasa atau tidak kecuali kita saja dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia bisa kita tipu. Di hadapan mereka kita tampakkan seolah-olah kita berpuasa, namun saat kita sendirian kita makan dan minum. Namun kalau kita seorang mukmin yang sesungguhnya, dia akan merasa memiliki muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan inilah kemudian dia akan sampai pada derajat ihsan. Dia akan menjadi seorang yang muhsin. Dan muhsin itu lebih dari sekedar seorang muslim atau mukmin. Kemudian yang terakhir, yang kelima, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di antara buah dari ketundukan adalah menjadikan masyarakat yang baik. Kalau poin 1 sampai 4 tadi mungkin kaitannya dengan personal, orang per orang, maka yang kelima ini manfaatnya adalah terkait dengan masyarakat. Masyarakat yang dia tersusun dari orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi masyarakat yang baik. Kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sahabat Nabi adalah generasi terbaik, masyarakat terbaik, masyarakat percontohan. Karena Nabi SAW sendiri yang mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup di zamanku, yaitu para sahabat. Nah, mengapa kok bisa para sahabat itu menjadi generasi terbaik? Salah satu jawabannya adalah karena para sahabat itu memiliki sifat tunduk kepada Allah semuanya. Dan kalau kita membaca sejarah, kita akan mendapati bahwa semua sahabat memiliki sikap tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Kita berikan 2 contoh di pagi ini. Yang pertama adalah ada sebuah riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim. Sebuah riwayat dari seorang sahabiat yang bernama Rubai' binti Muawwidh radhiyallahu anha. Ia pernah menuturkan, arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadata Ashura ila qural ansar allati hawla al-Madinah man kana asbaha sha'iman falyutimma shaumahu wa man kana asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang sahabat pada pagi hari di hari Asyura, hari tanggal 10 Muharram. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita mesti ingat terlebih dahulu bahwa sebelum ada kewajiban puasa Ramadan, maka puasa yang wajib itu puasa Asyura. Jadi kalau kita pelajari lagi, ya, puasa Ramadan itu menjadi puasa wajib terakhir. Sebelumnya, sebelum ada kewajiban puasa Ramadan, yang wajib itu puasa Asyura, puasa tanggal 10 Muharram. Nah, pada saat itu, pada saat diumumkan bahwa puasa Asyura menjadi puasa wajib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seorang sahabat menuju desa-desa suku Ansor yang berada di pinggiran kota Madinah untuk mengumumkan. Karena pada saat itu tidak ada media untuk mengumumkan kecuali mengutus orang terus kemudian berkeliling mengumumkan. Yang mana utusan ini mengumumkan barang siapa yang sejak tadi pagi, sejak subuh dia sudah puasa, maka sempurnakan puasanya sampai nanti sore. Dan barang siapa yang tadi pagi dia sudah makan atau minum, maka sisa harinya ini dia jadikan puasa.
diumumannya. Kenapa? Karena puasa Asyura ini menjadi puasa yang wajib. Nah, bagaimana sikap para sahabat ketika mendengarkan pengumuman ini? Kata beliau rahimahullah radhiyallahu anha, fakunna ba'da dzalika nasumu. Maka kami pun ketika mendengarkan pengumuman itu, kami langsung puasa semuanya. Wa nusawwimu sibyanana sighar minhum insyaallah. Dan bahkan kami juga mengajak anak-anak kami yang masih kecil untuk berpuasa. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, tidak hanya para sahabat saja yang puasa, tapi mereka juga mengajak anak-anak mereka, melatih anak-anak mereka. Karena sekarang diumumkan Nabi SAW memerintahkan kita puasa Asyura. Lalu apa yang mereka lakukan? Wa nadhabu ilal masjid fanaj'alu lahumul lu'bah minal ihni fa idza baka ahaduhum 'ala ta'am a'tainaha iyyahu 'indal iftar. Dan kami pun membawa mereka, anak-anak kecil itu, ke masjid. Karena kan mereka dilatih puasa, kami bawa ke masjid, kemudian kami buatkan untuk mereka mainan dari bulu atau kapas. Ketika mereka menangis karena lapar, kami berikan mainan tersebut hingga mereka pun tahan sampai sore. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, inilah potret dari kehidupan para sahabat. Mereka adalah orang yang tunduk. Ya, ketika diumumkan, dengar, langsung mereka lakukan. Bahkan tidak hanya mereka juga mengajak anak-anak mereka. Kemudian yang kedua, riwayat tentang sahur dan berbuka para sahabat. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, Nabi SAW memerintahkan kalau sahur itu diakhirkan, sedikit agak diakhirkan. Kalau berbuka disegerakan. Itu perintah dari Nabi SAW. Maka para sahabat ketika mendengarkan perintah itu, mereka langsung tunduk melakukannya. Kata Amr bin Maimun rahimahullah, kana ashabu Muhammadin asra'an nasi iftaran wa abta'ahum sahura. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang paling bersegera berbuka dan yang paling lambat atau yang paling mengakhirkan sahur. Dengan ketundukan inilah kemudian para sahabat itu menjadi betul-betul generasi yang terbaik. Maka belajar dari generasi terbaik tersebut agar kita menjadi masyarakat yang baik, marilah kita tanamkan sikap ketundukan kepada Allah dan Rasul-Nya, kepada syariat, kepada diri kita, kepada keluarga kita, dan kepada masyarakat secara umum. Baik Bapak Ibu sekalian, kita berdoa semoga puasa Ramadan yang insya Allah, ya mudah-mudahan Allah memberikan panjang umur dan kesempatan pada kita semua, sehingga Allah menyampaikan kita pada bulan Ramadan. Moga-moga puasa Ramadan kita bisa membuat atau menjadikan kita hamba-hamba yang tunduk kepadanya, hamba-hamba yang tunduk kepada syariatnya, sehingga mudah melaksanakan perintah dan mudah meninggalkan larangan. Yang akhirnya dengan sifat ini, ya sikap tunduk ini membuahkan ketakwaan kepada kita yang akhirnya mendatangkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di pagi hari yang berbahagia ini. Apa ada tanya jawabnya? Ini Mas Ram. Silakan kalau ada di antara Bapak Ibu yang bertanya, silakan Bapak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ustadz atas tausiahnya yang clear mengenai puasa, dan ini sangat membangkit beberapa pertanyaan dari kami.
mungkin juga mohon saran dari pendapat kami tentang puasa ini. Ada beberapa hal yang mungkin bisa disampaikan, bahwa mohon koreksi kalau misalkan kurang tepat. Puasa ini sebenarnya kan melatih orang untuk membuat kebaikan di dalam kehidupan bermasyarakat, dan juga membuat kebaikan dalam rangka Allah dan nanas. Begitu banyak. Seperti disampaikan tadi bahwa dalam surat Al-Baqarah ayat berapa tadi, bahwa puasa ini adalah untuk ketakwaan. Pengertian ketakwaan ini tadi disebutkan juga bahwa kita dalam rangka ketakwaan ini ada ibadah, salah satunya beribadah secara benar. Tadi disebutkan juga pada awal Bapak Ustadz sebutkan bahwa dalam ibadah ini ada penghinaan pada diri masing-masing, betul? Penghinaan diri kita kepada Allah. Penghinaan diri kita kepada Allah. Saya menganggap bahwa mungkin dalam pikiran saya ada zero mindset, bahwa kita itu nggak ada apa-apanya. Betul. Sama seperti itu aja. Betul. Saya beberapa ceramah ada menyatakan bahwa kalau Bapak sebutkan penghinaan, kalau beberapa ceramah itu menyebutkan zero mindset, bahwa kita nggak ada apa-apanya. Dan merangkap membangun zero mindset, bahwa kita zero, bahwa kita itu pikiran kita itu sebenarnya nol, gitu ya. Itu ada zero mindset proses. Nah, ini memang tidak mudah, malah langsung menyebut sebagai zero mindset. Memang ada proses. Dan di dalam kehidupan sehari-hari, dalam membangun zero mindset ini, sebenarnya ada apa namanya? Allah telah memberikan panduan-panduannya. Panduan-panduan itu dalam bentuk Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis. Di dalamnya itu saya sebutkan bahwa kita dalam ibadah itu ada hal-hal yang melakukan kecintaan tadi ya, ada penghinaan, ada kecintaan, ada kepatuhan ya di ayat tadi maksudnya. Nah di sini kan ada dua hal. Pertama, dalam rangka melakukan itu ada hablum minallah dan hablum minanas. Dan hablum minallah itu memang di dalam puasa ini kita harus banyak zikir, banyak sholat, banyak pernyataan-pernyataan. Kalau saya sebut kita zikir dan sebagainya itu kan pernyataan-pernyataan dan pengakuan-pengakuan dan permohonan-permohonan. Ya, saya kira dalam zikir itu ada kalau saya tangkap, kita zikir subhanallah alhamdulillah itu kan pernyataan dan pengakuan. Allah Akbar itu pengakuan pada Allah bahwa Allah yang besar dan kita itu nol. Betul. Sehingga saya sebutkan pada waktu ada, saya sebut kita Allah Akbar itu kan paling banyak disebutkan. Sebenarnya itu adalah Allah berkali-kali mengingatkan kita, jadi kamu itu kecil, kamu itu gak ada apa-apanya, yang ada itu hanya Allah. Ini yang kadang-kadang kita lupa bahwa kita itu nol sebenarnya. Nah, yang ada sekarang bahwa dalam puasa nanti kita sebenarnya dengan pengakuan itu kita lebih mudah menangkap bahwa kita itu hanya bisa melakukan untuk segala perintahnya, kita meninggalkan larangannya. Dan kalau misalkan di dalam kehidupan sehari-hari hablum minallahnya kita itu kuat, kita selalu mengatakan pernyataan, pengakuan, permohonan kepada Allah, itu akan merasuk dalam diri kita. Itu hablum minallah. Dan hablum minannasnya tadi, sebenarnya di dalam puasa itu kan banyak hal yang terkait dengan bagaimana kita membuat nyaman pada orang lain. Itu tercermin dalam zakat. Bagaimana kita bekerja keras, itu tercermin dalam zakat. Betul Pak ya? Kita bekerja cerdas, itu tercermin dalam zakat. Sehingga kita itu buat nyaman orang lain lebih baik, lebih nyaman. Dan ini jarang disebutkan bahwa di dalam kerangka besar itu adalah bagaimana kita buat nyaman orang lain. Selanjutnya puasa sendiri itu dengan menjaga diri, disebutkan tadi, dari jaga diri untuk selalu melakukan instruksi Allah, dan meninggalkan larangannya. Demikian juga pada waktu puasa kita itu sebenarnya juga banyak diharapkan selalu berinteraksi dengan orang lain. Betul. Nah, ini yang
saya lihat semuanya itu ada di dalam rukun Islam. Pertama kita syahadat itu ibaratnya adalah pernyataan dan pengakuan zikir dan sholat itu adalah pernyataan pengakuan dan aktivitas kita, gerak kita sholat, ada sujud, ada takbir dan sebagainya. Dan juga di dalam zakat itu ada di dalam rukun Islam. Puasa, menjaga diri adalah dalam rukun Islam. Haji itu adalah membangun jaringan untuk berinteraksi antar orang. Kalau kita melaksanakan menjalankan rukun Islam itu dalam kegiatan sehari-hari, didetailkan seperti yang, insya Allah rahmatan lil alamin itu akan ada. Kita tuh sering kali di dalam fokus dalam pembicaraan itu hanya fokus ke satu aja. Bagaimana kita melihat sesuatu itu secara lengkap. Bagaimana bagi orang itu Ablul Nasnya ada, Ablul Nasnya ada, Ablul Nasnya tadi harus jaga diri, puasa tadi, dan juga selalu membangun interaksi. Nah, dengan parameter seperti ini kita harapkan masyarakat itu bisa sukses dunia dan akhirat itu ada apa? Ya, biasanya kita kan puasa aja. Tapi bagaimana zakatnya? Bagaimana mereka dengan Allah? Bagaimana mereka membangun interaksi jaringan? Ini yang kadang-kadang terpisah. Nah ini kita harapkan kalau bisa itu melihat di dalam suatu hal itu lengkap. Ablun Allah, Ablun Nas, Ablun Nasnya itu tadi. Bagaimana kita selalu membuat nyaman orang lain dengan bekerja keras, dengan selalu bekerja cerdas dan sebagainya. Selalu menjaga diri kita untuk melakukan perintah Allah dan menjadi larangan, dan selalu menjaga interaksi dengan orang. Kita nggak bisa tidak interaksi dengan orang. Semua orang itu harus interaksi. Nah ini yang kita harapkan itu parameter kita untuk Islam itu seperti itu, sehingga rahmatan lil alamin akan tetap. Ini pendapat saya, yang mohon koreksi kiranya tidak kurang tepat lah gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, bagus sekali ininya. Memang betul kita ini menjadi seorang hamba itu kan memang orang di hadapan tuannya. Jadi memang zero mindset sebagaimana Bapak sebutkan tadi. Nah, terkait dengan sebenarnya puasa ini, kalau kita mau mengambil tema yang lain, atau kita melihat dari sisi yang lain, maka kita akan mendapatkan apa yang tadi Bapak katakan, hablum minallah wa hablum minan nas. Namun karena saya pikir tadi temanya puasa dan ketundukan, jadi saya fokus di masalah ketundukannya. Adapun kalau kita berbicara tentang bagaimana puasa itu mengajarkan kepada kita berinteraksi kepada Allah, memperbaiki diri kita, hubungan kita dengan Allah, kemudian memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia, kita bisa lihat. Di antara contohnya adalah kalau kita bisa melihat apa dan manfaatnya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan di dalam hadis, Nabi itu adalah orang yang dermawan, dan bertambah kedermawanan beliau kalau bulan Ramadan. Dermawan, bersedekah kepada orang lain. Dan juga Nabi SAW mengatakan bahwa barang siapa yang memberi makan seorang yang berpuasa untuk berbukanya, maka dia akan mendapatkan pahala yang semisal. Jadi dari hadis-hadis itu kita bisa melihat puasa itu tidak hanya mengajarkan kepada kita untuk memperbaiki diri kita, hubungan kita dengan Allah saja, namun juga kepada orang lain. Bahkan di dalam hadis yang lain, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, Nabi mengatakan barang siapa yang berpuasa, maka janganlah dia mengucapkan ucapan yang kotor, ucapan yang dusta. Kalau seandainya ada orang yang datang kemudian memanas-manasinya,
sehingga dia terprovokasi, maka hendaknya dia mengatakan saya sedang puasa. Itu menunjukkan kepada kita Bapak Ibu sekalian, memang puasa ini kalau kita tinjau dari segi memperbaiki hubungan kita dengan orang lain, puasa ini mengajarkan semuanya. Bagaimana kalau ada orang yang jahat pada kita, kita cukup tanggapi dengan cara yang baik. Katakan saya sedang puasa. Dan banyak hal yang lainnya, dan insya Allah di kesempatan yang berikutnya mungkin Bapak Ibu sekalian kita akan lihat sisi yang itu, bagaimana kaitan puasa ini menjadikan kita hamba yang benar-benar bisa menjaga hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Demikian juga dengan zakat, tadi betul sekali apa yang Bapak sebutkan tadi. Allah Ta'ala alam bisawab. Silakan pada Bapak Ibu ada yang lain. Ada bagaimana sebenarnya dengan puasa ini pahalanya paling banyak, dan bulan puasa ini amalan-amalan akan mendapatkan pahala. Pikiran saya itu sebenarnya puasa ini adalah bagian daripada kehidupan kita untuk berbuat baik. Betul. Dan berbuat baik itu bukan hanya dalam bulan puasa, betul itu ayat. Berbuat baik seperti puasa itu diharapkan adalah jiwa kita setiap detik dalam kehidupan ini. Ya Pak. Jadi mestinya itu menjadi jiwa kita untuk setiap detik kehidupan ini disebut bukan bulan puasa. Akan tetapi ya Pak, mestinya sehingga kita ini jadi manusia yang disebutkan Bapak ihsan tadi. Kita menjadi muksin tadi. Iya, betul. Itu jadi kita itu puasa itu bukan bulan puasa itu kita harus berbuat baik. Tapi sebenarnya itu harus bagian dari kehidupan kita selama hidup ini setiap detik. Itu adalah langkah-langkah untuk menuju ihsan. Iya, betul. Ya, itu saya kira kesimpulannya seperti itu. Puasa itu adalah membangun diri manusia setiap detik, bekerja keras, beramal banyak, selalu berinteraksi dalam komunitas. Seperti itu kira-kira. Iya. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih banyak. Ada lagi di antara Bapak Ibu yang lain? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak dan Ibu sekalian, waktunya. Mudah-mudahan pertemuan kita di pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan manfaat pada kita dari apa yang kita pelajari, sehingga kita bisa menjadi manusia-manusia yang lebih siap lah menyambut datangnya bulan Ramadan, sehingga kita bisa merenungkan hakikat dari puasa Ramadan, sehingga kita dengan demikian bisa menjadi hamba-hamba yang baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala maupun dengan manusia. Allah taala alam bisawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.